Asma binti Abu Bakar menjadi salah satu wanita yang berpengaruh besar pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapat julukan Zatun Nita Kain dan menjadi salah satu wanita yang disebut sebagai sebab turunnya ayat Al-Quran. Dikutip dari buku Kisah 10 Wanita yang disebut dalam Al-Quran oleh El-Hosniyah, wanita pemilik nama lengkap Asma binti Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Taim ini masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir 20 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Disebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar merupakan golongan As-Sabiqunal Awalun, yakni orang-orang pertama yang memeluk Islam. Asma adalah saudara perempuan Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang ayah tak lain merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar bukan hanya sekedar mertua, tetapi juga sahabat yang paling dicintai dan juga paling dekat. Asma binti Abu Bakar mendapat julukan Zatun Nita Kain, yakni wanita yang memiliki dua selendang. Sebutan ini disematkan pada Asma setelah ia menyobek selendangnya menjadi dua helai. Satu helai selendang dijadikan wadah untuk tempat makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara satu helai selendang lainnya untuk menutup wajahnya. Peristiwa yang berkaitan dengan selendang milik Asma ini terjadi pada malam hijrah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersiap-siap menuju Gua Sur. Julukan Zatun Nita Kain juga diceritakan dalam versi berbeda. Dalam satu riwayat, disebutkan Zatun Nita Kain artinya wanita bersabuk dua. Menurut riwayat ini dikisahkan bahwa Asma ditugaskan sebagai orang yang menyiapkan makanan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berhijrah ke Madinah. Saat akan mengikat karung berisi makanan, Asma tidak menemukan tali pengikat. Sampai akhirnya ia melepas sabuk ikat pinggangnya. Ikat pinggang ini dibagi menjadi dua. Satu bagian digunakan untuk mengikat wadah makanan. Sementara satu lagi digunakan untuk mengikat wadah minuman. Sebuah hadits menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Asma mendapatkan ganti dua sabuk di surga. Semoga Allah mengganti ikat pinggang Asma dengan dua ikat pinggang yang lebih baik di surga. Asma binti Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Sang putra, Abdullah bin Zubair mengatakan, tidak pernah aku melihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Dalam sebuah hadits, diriwayatkan sifat kedermawanan Asma. Satu ketika Asma mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya sesuatu di rumahku kecuali yang diberikan oleh Az-Zubair kepadaku. Bolehkah aku memberikan dan menyedekahkannya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berikanlah, bersedekahlah, sesuai kemampuanmu dan jangan menahannya agar tidak ditahan pula suatu pemberian terhadapmu." Asma binti Abu Bakar merupakan istri dari Az-Zubair. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Asma binti Abu Bakar juga disebutkan sebagai salah satu wanita penyebab turunnya ayat Al-Quran. Ayat yang berkaitan dengan Asma binti Abu Bakar adalah surat Al-Mumtahanah ayat 8. Arab Latin, Elian kumulhu, anilana lam yuktilkum fid DNI walam yukhrijkum min dirikum antabarhum wa tuksi ilaihim, innalha yuhibbul muksin. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadits yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut diriwayatkan sendiri oleh Asma binti Abu Bakar. Ia berkata, "Ibuku Raghibah, dalam suatu riwayat, ia wanita musyrik, datang kepadaku pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku bertanya, apakah boleh aku menyambung silaturahmi dengannya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Ibnu Uyainah berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentangnya, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, hr. Imam Bukhari. Itulah hadis yang menerangkan sekaligus menjadi bukti bahwa Asma adalah penyebab turunnya ayat Al-Quran. Semoga dengan kisah ini, kita bisa mengerti sejarah dan menginspirasi kita menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.